Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Karena seminggu ini kita nggak ketemu langsung di sekolah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Amin ya robbal alamin. Jadi Bu Milda mau review nih tentang materi yang akan keluar di penilaian sumatif yang ketiga. Sebenarnya kalian bisa belajar sendiri dari Microsoft Teams. Tapi mudah-mudahan dengan melihat review ini menjadikan kalian lebih paham lagi ya. Amin ya robbal alamin. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Tring. Ini kalau kalian masih ingat, waktu itu kegiatan kita adalah kamu harus memilih satu orang dari setiap kelompok untuk maju. Kita skip dulu ya. Nah, di sini ada gambar nih. Perhatikan gambar diagram rumpang berikut. Ingat-ingat, rumpang tuh apa sih artinya? Ini loh, nih. Jadi jangan sampai ada yang tanya lagi, Bu, rumpang apa ya, Bu, artinya? Rumpang adalah kosong. Jadi bagian yang kosong. Oke, maaf tadi ada di pause sedikit. Jadi di bagian rumpang kosong ini, mudah-mudahan pointernya kelihatan ya. Kamu harus menyebutkan nih, kita lihat ya, sebabnya juga akibatnya. Waktu itu dari setiap kelompok mengirimkan satu perwakilannya. Jadi coba diingat-ingat kembali. Kira-kira dari gambar diagram rumpang ini, apa saja yang bisa diisi di bagian sebab, kemudian diisi di bagian akibat. Ini tahu kan? Ini gambar apa? Ini loh, ada banyak hal yang bisa kita buat kalimatnya dari gambar ini. Nah, dari diagram rumpang yang sebelumnya, kalian mengisi hubungan sebab akibat yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Jadi, kita harus ingat ya, apapun itu pasti ada sebab dan akibat. Bukan cuma di pelajaran, tapi di setiap hal pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa kalian di rumah? Sebabnya adalah karena, nah, akibatnya oke, gitu ya. Jadi ada sebab dan akibatnya. Next. Karena tujuan pembelajaran waktu itu kita adalah menjelaskan kalimat majemuk bertingkat. Serta kalian harus menuliskan hubungan sebab akibat. Ini kita skip aja ya. Oke, ini adalah pengertiannya. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat, yakni kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Jadi hanya ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu, yaitu yang inti, ini ibunya, kemudian anaknya, itu pendampingnya. Kayaknya kalau kayak gini, kita harus lihat contoh-contoh ya. Nah, jangan lupa, kedua kalimat itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus digabung dengan kata hubung atau disebut dengan konjungsi. Ini kamu sudah paham dong, ini pasti. Insya Allah sudah paham dan sudah sering mendengar. Kita lihat nih, salah satu jenis kalimat majemuk bertingkat yaitu menyatakan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dihubungkan dengan konjungsi seperti karena, sebab, sehingga, maka, agar, supaya, dan jadi. Bu, perlu nggak sih Bu ngafalin ini semua? Sebenarnya nggak perlu atau perlu ya. Kalau sudah terbiasa membaca dan menulis, insya Allah bisa secara otomatis menggabungkan. Karena ini harus dengan latihan juga ya, nggak bisa kalau cuma dibaca. Contohnya nih, tumbuhan sangat berperan dalam mengurangi pemanasan global. Kenapa? Karena menghasilkan oksigen. Jadi di sini ibunya yang mana? Ibunya yang ini nih yang pertama. Anaknya yang mana? Yang menghasilkan oksigen. Karena disebut dengan konjungsi. Kita lihat selanjutnya ya. Maaf. Ini, pohon tumbuh subur di taman. Sehingga udara terasa sejuk. Induknya atau ibunya yang depan, kemudian sehingga adalah konjungsi, anak kalimat
yaitu yang setelahnya. Bisa nggak Bu kalau yang lain? Misalkan pakai pohon tumbuh subur di taman karena udara terasa sejuk. Sebenarnya bisa aja, cuman kayaknya kurang enak didengar ya. Jadi kalau menggunakan konjungsi ini juga harus pakai hati. Wah, kira-kira ini enak didengar atau enggak ya? Gitu. Nih, ada nggak sih di dalam Al-Quran atau integrasinya dalam keislaman? Ada. Di sini juga ada nih sebab akibatnya. Nah, ada juga loh di dalam quotes English-nya. Oke, ini waktu itu kita langsung ke latihan soal ya. Ini nih, waktu itu kita juga mengerjakan ini. Buka buku SPS halaman 115. Ia seringkali berbohong, bla 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 bla, tidak ada yang mau mempercayainya. Kira-kira yang A jawabannya apa? Teng, teng, teng. Ada nggak ya? Sehingga. Ia seringkali berbohong sehingga. Kalau jawabannya gini, ia seringkali berbohong karena nggak bisa ya. Karena ini ada sebab akibatnya. Kita yang ke B. Bajunya basah kuyup. Bla bla bla, kehujanan. Apakah itu? Ya, ini baru pas nih karena bajunya basah kuyup karena kehujanan. Kalau misalkan kamu mau buat bajunya basah kuyup sehingga kehujanan, nggak bisa. Yang C, Honey senang menanam bunga. Bla 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 bla, rumahnya tampak asri. Siapa yang masih belum paham atau belum tahu apa sih artinya asri itu? Asri itu banyak tanamannya, sejuk-sejuk. Jawabannya adalah sehingga. Kalau karena bisa nggak, Bu? Kita coba ya. Hani senang menanam bunga karena rumahnya tampak asri. Nggak bisa kan? Jadi harus cocok-cocokkan. Sekarang yang D. Polusi kian. Kian itu semakin meningkat. Bla 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 bla, kualitas udara kian memburuk. Jawabannya adalah boleh sebab. Kita coba kalau sebab ya. Polusi kian meningkat sebab kualitas udara kian memburuk. Kita coba yang kedua. Polusi kian meningkat akibat kualitas udara kian memburuk. Polusi kian meningkat karena kualitas udara kian memburuk. Boleh pakai yang mana aja. Lanjut ya. Yang E. Harry terlambat ke sekolah sebab ban sepedanya bocor. Atau Harry terlambat ke sekolah karena ban sepedanya bocor. Lanjut yang F. Petani gagal panen, bla 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 bla, musim kemarau berkepanjangan. Apakah itu? Nah, petani gagal panen karena musim kemarau berkepanjangan. Karena kan ada sebab akibat ya. Kalau misalkan mau diisi dengan sehingga, nggak cocok. Coba ya. Petani gagal panen sehingga. Nah, yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan itu bukan karena petani gagal panen, tapi sebaliknya. Maka kita menggunakan karena. Last question. Diana memiliki banyak teman. Bla 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 bla, kebaikan hatinya. Ya, ini baru karena. Kenapa sih kok Diana punya banyak teman? Karena kebaikan hatinya. Kenapa sih kok aku bisa dapat 100? Karena rajin belajar, senang berdoa, selalu berdoa, dan sholat. Tuh. Oke, selesai. Ini refleksi yang biasa kalian isi. Semoga untuk bagian yang kalimat majemuk bertingkat ini insya Allah sudah paham ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Gracias.